sampai selama-lamanya. Biarlah Engkau menjadi Tuhan atas kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami terus mencari Engkau. Ajar kami punya hati yang selalu rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang mengubah paradigma kami yang salah. Biarlah firman-Mu boleh menasehati, boleh menegur kami, dan boleh mengajar kami. Sehingga kehidupan kami semakin hari boleh semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Karena untuk itulah Tuhan tujuan kehidupan kami, menyenangkan hati Tuhan sampai pada kesudahannya. Bapa, kami percaya Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi jemaat yang Tuhan kasihi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah waktu Tuhan hanya untuk Engkau saat ini. Dan biarlah puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan ke dalam satu nama, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, silakan duduk. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat Pastor Vino yang memberikan kesempatan buat saya boleh melayani di tempat ini. Sungguh sukacita ya, kita boleh bertemu dengan saudara-saudari yang seiman di dalam Kristus. Saudara, hari ini gereja saudara memberikan tema bagaimana kita mengasihi sesama ya. Yuk kita belajar dengan mengasihi seperti yang Tuhan mau ya. Karena kita percaya segala sesuatu harus seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Yuk sama-sama kita buka di dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu bisa baca yang genap ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga orang Yahudi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirapinya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Kita baca sama-sama 37. Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, perbuatlah demikian." Amin. Saudara, mengasihi seperti yang Tuhan mau, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus ingat bahwa mengasihi itu adalah tindakan dari iman.
Ya, kita harus mengerti apa sih yang Tuhan mau, supaya apa? Kalau kita mengerti, lebih memudahkan kita untuk melakukannya. Ya, mengasihi itu adalah tindakan dari iman. Sehingga ketika ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus, dia bertanya, apa sih yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan kehidupan yang kekal? Tapi dalam dia bertanya, dia itu dikatakan apa dalam firman Tuhan? Dia mencobai Yesus. Dan kemudian setelah dia bertanya, Tuhan Yesus tanya dia kembali, apa yang tertulis di sana? Dia menjawabnya, dan kemudian di dalam ayat yang ke-28, apa yang Tuhan Yesus katakan? Perbuatlah demikian. Artinya mengasihi itu adalah tindakan iman. Mengasihi itu bukan hanya sekedar kita tahu sebagai orang Kristen kita harus mengasihi. Mengasihi itu bukan hafalan. Mengasihi itu bukan pengetahuan, tetapi harus dipraktekkan. Karena kita harus selaras dengan iman kita. Firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya itu mati. Nggak ada gunanya kalau saudara tidak menunjukkan bagaimana saudara beriman kepada Kristus. Dan orang yang beriman kepada Kristus, salah satunya dia menunjukkan adalah apa? Dia mengasihi sesamanya manusia. Amin, saudara. Nah, kalau kita tahu bahwa mengasihi itu adalah tindakan dari iman kita akan Kristus, maka di dalam kita mengasihi sesama kita, standarnya itu harus pakai standarnya Tuhan. Jangan pakai standar kita sendiri. Jangan seperti ahli Taurat ini, saudara. Ahli Taurat itu dia bertanya kepada Yesus bukan untuk supaya dia belajar, tetapi jelas dikatakan dia hanya mencobai Yesus. Nah, hari ini coba kita bertanya sama diri kita sendiri. Kita sudah berapa tahun mengikut Tuhan? Mungkin ada yang jawab, Bu, saya sudah dari lahir procot langsung. Ya, karena orang tua mungkin sudah ikut Tuhan, sudah Kristen, ya. Ada yang bilang, oh saya belasan tahun, puluhan tahun. Tetapi bukan itu yang mau kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Setelah kita mengikut Tuhan, apakah ketika kita ibadah, apakah ketika di rumah kita baca firman, kita punya kerinduan enggak? Supaya kebenaran firman ini mengajarkan kita segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, mengiring Yesus sepanjang umur hidup kita atau tidak. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hanya suka dengar khotbah, kemudian kita manggut-manggut, tetapi kemudian kita lupakan setelah itu dan tidak kita praktekkan. Kebenaran firman Tuhan berikan untuk apa? Untuk mengajarkan kita kehidupan. Kebenaran firman diberikan untuk apa? Untuk menasehati kita. Kebenaran firman diberikan untuk merubah paradigma kita yang salah di dalam mengikut Tuhan. Karena kalau kita mempunyai paradigma yang salah mengikut Tuhan, nggak ada artinya kita mengikut Tuhan. Kalau caranya salah, hasilnya pun juga nanti akan salah. Makanya kenapa banyak orang Kristen yang sudah ikut Tuhan puluhan tahun, yang sudah melayani, tapi ketika dia mendapatkan masalah, dia marah, dia kecewa, dan dia meninggalkan Tuhan. Mengapa? Karena sepanjang dia mengikut Tuhan, paradigmanya itu salah. Oleh karena itu ketika kita datang beribadah, saudara nggak perlu bingung cari berkat Tuhan. Tetapi ketika kita beribadah, datang kepada Tuhan, katakan kepada Tuhan sebelum berangkat ke tempat ini, berdoalah kepada Tuhan, Tuhan aku nanti mau ibadah, aku mau berjumpa dengan Engkau di dalam hadirat-Mu secara pribadi. Berbicaralah Tuhan, apa yang masih harus aku benahi dalam hidupku. Kalau berkat jasmani kita tidak perlu cari, saudara. Amin. Karena apa? Tuhan tahu segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, carilah kebenaran, kerajaan Allah terlebih dahulu dan segala kebenarannya. Maka segala sesuatu percayalah, Allah itu kasih yang sempurna. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Amin, saudara. Dan jadi harus punya mau hati yang diajar. Itu terlebih dahulu. Diajar tentang apa? Hari ini Tuhan mau kita belajar tentang mengasihi sesama. Ya. Kemudian ahli Taurat ini masih tanya lagi sama Tuhan. Kalau gitu siapa sih sesamaku manusia? Gitu ya. Nah, dari sini kita belajar. Siapakah sesama kita? Semua orang, semua manusia yang masih bernafas, betul? Kalau sudah tidak bernafas berarti bukan manusia lagi, ya. Itu kita tidak usah bingung, tidak usah pikirkan, gitu. Nah makanya ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, masih bisa berkumpul dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita kasih, yuk kita kasihi mereka.
Jangan sampai nanti sudah waktunya mereka berpulang, kita mau nangis bombay, kita bilang, aduh mama, aduh papa, maaf ya, aduh aku mau ikut, mungkin pasangannya meninggal, aku mau ikut terjun. Percuma, itu kan cuma ngomong. Beneran ada yang mau ikut? Kalau mungkin saya ada yang mau ikut, saya bilang, bener silahkan. Karena apa? Pasti nggak mungkin, cuma ngomong di mulut. Nah, hari ini ketika kita masih diberikan kesempatan, itu adalah kesempatan yang harus kita hargai. Dengan bagaimana? Kasihi sesamamu manusia. Setiap orang yang ada di sekitarmu. Gak peduli latar belakangnya. Gak peduli orang itu bagaimana. Gak peduli dosanya dia bagaimana. Tugas kita hanya mengasihi. Yang kita benci itu adalah dosanya. Amin. Tetapi bukan orangnya. Dengan orangnya kita harus tetap mengasihi, kasihi jiwanya. Engkau benci dosanya, tapi engkau harus tetap mengasihi jiwanya. Engkau tetap harus punya kerinduan supaya orang itu satu hari kelak dia bertobat dan mengikut Tuhan. Tidak peduli seberapa besar sakit hatimu, kasih itu mengalahkan segalanya. Amin, saudara. Ya, jadi mengasihi itu tidak boleh pakai standarnya kita. Kita berkata gini, nggak bisa Bu, orang ini nggak pantas dikasihi. Loh, itu berarti kita pakai standarnya kita. Siapa kita? Kita mau mengubah kebenaran firman. Amin. Jadi kalau kita baca firman, jangan lagi ada pembenaran. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran, ya dan amin. Harus kita lakukan tanpa kecuali, tanpa alasan, tanpa pembenaran. Amin, saudara. Dan dikatakan di dalam coba kita buka di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan apa? Pemikirannya sendiri. Nah, kalau kita mengasihi sesama dengan standar kita, dengan cara kita berpikir sendiri, dengan cara kita menurut apa yang kita pikir itu benar, berarti kita adalah orang-orang yang terkutuk. Orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau orang yang hatinya mendekat kepada Tuhan, dia kenal siapa Tuhan. Ketika Tuhan memberikan perintah, dia tidak akan ABCD, tapi selalu akan dia katakan, siap Tuhan, laksanakan. Betul? Seperti seorang prajurit tentara kepada komandannya. Berani mereka protes? Gak berani. Begitu pula juga seharusnya kita. Kita harus punya hati yang mendekat, hati yang melekat kepada Tuhan. Ya. Dan di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b dikatakan apa? Kita harus menawan pikiran kita kepada Kristus. Artinya apa? Apa yang Kristus pikirkan, itulah yang harus kita pikirkan. Jangan memakai segala sesuatu dengan pikiran kita sendiri. Tetapi harus menawan pikiran kita di dalam kebenaran firman. Kebenaran firman itu harus di atas segala-galanya. Nggak peduli mungkin orang lain, mungkin orang, kalau saudara mungkin curhat ya dengan orang lain. Terus saudara bilang, dikasih tahu, ngapain kamu ngampunin dia? Ya ampun, kamu itu bodoh atau apa ya? Saya pernah dikasih tahu sama orang gini, Debbie, Ai kasih tahu kamu ya, orang baik sama orang bodoh itu beda-beda tipis. Enak nggak saudara diomongin gitu? Nggak enak. Tapi waktu diomongin gitu, saya mikir, benar juga ya, baik sama bodoh beda-beda tipis. Tapi kita harus kembali lagi kepada firman. Tidak boleh pakai cara pikir kita sendiri. Semuanya harus kembali kepada firman. Kalau firman Tuhan mengasihi sesama manusia, mau dibilang baik, mau dibilang bodoh, kita berkata apa? Yang penting responku menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Buat apa kita dibilang baik? Buat apa kita dibilang pintar oleh orang lain? Tapi kalau kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang punya surga itu hanya Tuhan Yesus. Kita masuk atau tidak, bukan apa kata orang. Amin, saudara. Ya, jadi kita belajar supaya apa, saudara? Ketika kita menawan pikiran kita di dalam kebenaran firman, di dalam Kristus, ya, tidak membiarkan pikiran kita keluar daripada itu, sehingga apa? Filipi 2 ayat 3 sampai 4 itu boleh digenapi di dalam kehidupan kita. Coba kita baca apa itu Filipi 2.
Dengan apa? Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dengan tidak mencari kepentingannya sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di sini kita diajarkan, ketika kita mengasihi orang lain, kita diajarkan untuk kita tidak mencari pujian buat diri kita sendiri. Ketika engkau menolong orang, tolonglah karena apa? Engkau tergerak oleh belas kasihan. Amin. Bukan karena supaya engkau dipandang baik. Ketika engkau mengasihi, engkau belajar untuk apa? Untuk mendahulukan kepentingan orang lain daripada kita. Seperti yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Dikatakan orang Samaria ini sedang dalam perjalanan. Kemudian dia melihat seorang Yahudi yang sedang terluka, ya, dilukai oleh penyamun. Dia pasti punya tujuan. Tetapi lihat, ketika ada orang yang tidak dia kenal, yang dia lihat orang ini butuh pertolongan. Apa yang firman Tuhan katakan pertama? Tergeraklah ia oleh belas kasihan. Dia tinggalkan loh urusannya. Apa yang dia lakukan? Dia urusin orang ini. Padahal kalau dikatakan orang ini kenal atau enggak? Enggak kenal, saudara. Tapi kenapa dia bisa? Karena dia hatinya penuh dengan belas kasihan. Ya. Kita juga harus ingat siapa sesama kita. Musuh kita. Betul, saudara? Ya. Musuh kita. Kalau kita dijahatin oleh orang, biasanya kita berkata apa? Enggak apa-apa, aku enggak balas. Aku ngampuni kamu, tapi biar nanti Tuhan yang balas. Gitu kan? Nah, Bapak kembali bilang, itu gitu ya. Itu kebiasaan orang Kristen tuh begitu. Dan kita rasa itu sudah benar. Kenapa? Kita enggak balas, nanti Tuhan yang balas. Saudara tahu, kalau hati kita ini loh penuh dengan kasih Kristus, kasih itu tidak sanggup untuk membenci. Kita lihat Tuhan Yesus, apakah dia sanggup membenci? Dia membenci dosa, tapi dia tidak pernah membenci jiwa. Ketika Tuhan Yesus harus memberikan hukuman, hukuman bukan untuk memusnahkan, tetapi hukuman untuk menegur supaya apa? Supaya orang itu bertobat. Tuhan Yesus mau setiap jiwa itu diselamatkan, sehingga dia turun ke dunia mati di atas kayu salib untuk satu dunia, saudara. Begitu pula juga dengan kita. Jadi kalau kita berkata, saya orang Kristen, seharusnya sudah apa? Secara tidak langsung kita berkata, hatiku, hidupku penuh dengan kasih Kristus yang akan aku berikan kepada orang lain. Kasih Yesus yang aku terima dalam hidupku, mau aku bagikan. Supaya melalui kehidupanku, orang lain melihat Kristus dan membawa dia kepada Kristus. Amin, saudara. Nah, jadi kalau kita dijahatin orang, jangan bilang aku enggak balas. Biar nanti Tuhan yang balas. Itu adalah hati yang jahat. Tetapi apa yang harus kita lakukan, saudara? Ya, dikatakan apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah engkau dipanggil. Mengasihi dengan standar Allah. Ketika ada orang yang berbuat jahat kepadamu, engkau bukan hanya sampai di mengampuni. Tetapi Tuhan berkata apa? Tetaplah memberkati. Karena apa? Panggilanmu tidak pernah berhenti sekalipun engkau dijahati oleh orang lain. Sekalipun kejahatan itu terjadi berulang. Di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam 1 Petrus 3 ayat 9, tidak ada. Tetapi kalau sudah 5 kali kamu stop. Nggak ada. Saya dulu kalau dijahatin orang, saya pakai hitungan. 1 lolos. 2 kali 4. 3 kali habis kamu. Itu saya dulu. Karena apa? Saya tidak mengenal kebenaran firman. Saya tidak kenal Tuhan. Saya hanya tahu Tuhan saya namanya Tuhan Yesus, itu aja. Tapi setelah tahu kebenaran, mari kita belajar. Jangan seperti ahli Taurat. Kalau kita sudah dengar, kita belajar, kita terima, kita aminkan, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan dikatakan di dalam Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan apa saudara? Berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Saudara pernah enggak berdoa buat musuh saudara? Enggak pernah, Bu, soalnya enggak punya musuh. Puji Tuhan. Ya. Satu kali itu kejadian tahun lalu, saudara. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang berkata kepada saya,
Orang yang menyakitimu 2 orang, mereka akan melihat bagaimana Tuhan mengajar mereka supaya mereka bertobat. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya nangis, saudara. Saya nangis sejak hamba Tuhan ngomong seperti saya nangis sampai malam. Saya berdoa, saya menangis. Saya menangis bukan karena saya merasa diri saya kasihan, enggak. Tapi saya menangis, saya minta sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh, dengan kerendahan hati, saya bukan mau lancang. Tapi kalau boleh Tuhan, berikan kesempatan. Jangan engkau hajar dulu. Karena bagaimanapun 2 orang ini punya keluarga. Kalau 1 orang dihajar, pasti keluarganya juga kena imbasnya. Itu saya tidak mau. Saya berdoa menangisi mereka berdua. Dan saya tahu, bukan karena kebaikan saya. Saya bukan orang hati yang baik, enggak. Tetapi saya percaya, itu adalah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan saya. Amin, saudara. Saudara, kita semua punya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah mengingatkan, menggerakkan hati kita, jangan memberontak. Ikutlah pimpinan Roh Kudus. Karena dari situlah saudara mendapatkan panggilan Kristus untuk saudara mengasihi, untuk saudara menjadi berkat. Dan ketika saudara benar-benar tunduk di dalam pimpinan Kristus, percayalah, engkau tidak usah bingung keluar-keluar kemana-mana. Engkau lakukan saja bagianmu, engkau pasti jadi berkat. Orang akan melihat Kristus melalui kehidupan saudara. Amin, saudara. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengasihi dengan standar Allah? Yang kedua adalah kita harus ingat bahwa kasih itu bersumber dari Allah di dalam Kristus Yesus. Artinya apa, saudara? Kita harus ingat segala sesuatu hidup kita ini dari Tuhan, betul? Kita beriman, iman kasih karunia Tuhan. Keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Sehingga segala sesuatu pun itu, semuanya itu harus bersumber dari Tuhan. Termasuk kita mengasihi orang lain, kasih yang kita mau berikan, itu hanya sumbernya daripada Tuhan Yesus. Ya, ada orang yang berkata gini, kalau kamu nggak bisa mengasihi sesamamu, bagaimana engkau bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Menurut saya statement ini kurang tepat. Karena apa? Engkau tidak bisa membandingkan mengasihi orang terlebih dahulu baru engkau mengasihi Tuhan. Itu terbalik. Segala sesuatu harus bersumber daripada Tuhan, baru itu yang benar. Ketika engkau mau mengasihi sesamamu, maka engkau harus terlebih dahulu mengasihi Tuhanmu, baru engkau bisa mengasihi sesamamu. Karena apa? Kalau engkau mengasihi sesamamu dulu, saudara, engkau akan berkata apa? Orang ini loh, sudah tak kasihi, tapi kok masih kebangetan. Manusia itu memang jelek semua, termasuk saudara dengan saya. Apa yang bisa kita banggakan? Kalau kita bisa berbuat baik, itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan berkata, aduh ngapain orang ini tidak layak dikasih. Iya, memang kalau kita mau lihat secara logika, dia tidak layak. Ya, kita jadi orang Kristen itu tidak bisa denial, betul? Kalau kita bilang ada barang ini bagus atau jelek. Kalau jelek kita bilang jelek atau kita bilang bagus. Ya tetap kita bilang jelek. Oh ini jelek, ini yang lebih bagus. Orang ini baik enggak? Ya dia kurang baik, yang ini lebih baik. Tetapi apakah berarti yang kurang baik tidak kita kasih? Enggak boleh. Nah terus bagaimana kita bisa mengasihi sesama, bisa mengasihi dengan equal orang yang baik dengan yang kurang baik? Jawabannya hanya satu, kalau kita mengasihi Tuhan. Aku mengasihi dia bukan karena dia baik kepadaku, tetapi aku mengasihi dia karena aku mengasihi Tuhan. Nah kalau sudah seperti itu, tidak ada alasan lagi saudara tidak bisa mengasihi sesama. Itu bukan tidak bisa, tetapi tidak mau. Betul saudara ya? Nah supaya kita bisa mengasihi sesama, engkau harus terlebih dahulu percaya bahwa engkau dikasihi oleh Tuhan Allahmu dengan kasih yang sempurna. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kekuranganmu, di dalam keberdosaanmu, Allah itu mengasihi kita sempurna. Dan kita harus mengalami kasih Yesus itu dalam kehidupan kita. Baru kita bisa mengasihi orang lain. Coba kita lihat, kalau ada orang yang kepahitan, dia bisa enggak mengasihi sesama? Tidak bisa. Orang yang kepahitan itu cenderung untuk melukai orang lain. Karena apa? Karena di dalam hatinya itu penuh dengan yang pahit. Apa yang ada di hati itu yang keluar. Betul? Itu yang firman Tuhan katakan. Nah ketika saudara mau mengasihi orang lain, maka hati saudara ini harus penuh dengan kasih Kristus.
Oleh karena itu sebagai orang percaya engkau harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Masing-masing kita. Supaya apa? Supaya engkau mengalami yang namanya kasih Kristus. Dan kemudian hiduplah tetap terus di dalam kasih Kristus itu. Bagaimana caranya saudara tetap tinggal di dalam kasih Kristus? Tetaplah hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Amin, saudara. Ya. Nah, ketika saudara hidup di dalam kasih Kristus, di situ saudara baru nanti bisa yang saudara lakukan adalah di ayat yang ke-33. Coba kita buka kembali tadi. Lukas 10 ayat yang ke-33. Nah, ini. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, apa saudara dikatakan? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika saudara tahu kalau saudara dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang sempurna, saudara mengalami kasih Tuhan dan saudara tetap tinggal hidup di dalam kasih Tuhan, maka ketika saudara melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan, saudara tidak akan seperti imam itu, tidak akan seperti orang Lewi itu yang hanya lihat kemudian memalingkan mukanya. Tetapi saudara akan seperti orang Samaria ini. Kemudian dari hati saudara yang penuh dengan kasih Kristus itu, meluaplah kemudian keluar yang namanya tergeraklah oleh belas kasihan. Amin saudara. Ya, yuk kita mau ya sama-sama mengasihi. Karena apapun yang kita lakukan, kalau tanpa kasih, itu tidak akan ada artinya. Ya. Dan kemudian yang terakhir, saudara, kasih yang berkenan di hadapan Tuhan. Kasih yang berkenan itu kasih yang seperti apa? Kasih tanpa syarat. Nah, ini yang sering kita lupa. Kita hanya ingat kasih itu adalah kita harus mengasihi. Tapi kita lupa kalau kasih itu harus tanpa syarat, baru kasih yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau masih kasih kita bersyarat, berarti itu bukan kasih. Itu namanya transaksional. Ya. Satu kali saudara saya pernah ya, waktu saya masih kuliah teologi masih S1. Saya nih burnout, saya nih capek. Kemudian tengah malam saya tuh nangis sendiri. Saya bilang, Tuhan aku nih capek loh ya. Jadi istri harus perhatikan suami, anaknya 3 diperhatikan satu-satu, ya kan? Mungkin kalau malaikat bilang siapa yang suruh punya anak 3 gitu ya. Anak 3 karakternya beda-beda, cara menangani beda-beda, kebutuhannya juga beda-beda. Suami walaupun 1, apakah mudah? Ayo di sini siapa yang sudah menikah? Jangan-jangan biasanya kalau di gereja tuh saya tanya, siapa yang sudah menikah? Semuanya pura-pura jadi jomblo. Heran saya. Sampai saya tanya, apakah tampang saya ini tampang yang suka menjodohkan orang? Enggak. Siapa yang sudah menikah? Nah, pasangan berapa? 1. Sudah kenal benar-benar pasangannya? Belum. Padahal sudah nikah, sudah mungkin belasan puluhan tahun, ya kan? Saya juga gitu. Masih terus berusaha mengenal suami saya. Begitupun juga dengan suami saya, nggak gampang. Satu malam kemudian saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya bilang, Tuhan saya capek. Saya perhatikan semua orang satu-satu yang ada di rumah ini. Belum lagi masih yang orang lain. Tapi kenapa ya Tuhan, nggak ada satu orang pun loh Tuhan yang memperhatikan saya. Ya saya wanita, perasaannya mulai keluar. Saudara tahu, apakah kemudian Tuhan berkata gini, aduh iya ya, kasihan ya Debbie, kamu ini malang banget ya, kamu sudah baik, kamu sudah mengasihi, tapi tidak ada orang yang mengasihi kamu. Enggak. Seketika itu Roh Kudus langsung taruh dalam hati saya apa? Matikan dirimu. Ya saudara. Karena apa? Kebenaran firman itu tidak meninabobokan kita, tetapi mengajarkan kita, mengingatkan kita, engkau dipanggil untuk menjadi berkat. Kalau orang mau jadi berkat, tidak bisa kalau dirinya tidak mati terlebih dahulu. Karena apa? Semua yang kita lakukan harus dengan kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat artinya apa? Engkau cuma memberi, engkau memberi, engkau memberi. Engkau diperhatikan, engkau disenyumin, engkau mau dimarahin, engkau mau diplengosin. Kita tidak lihat hasilnya.
Yang kau tahu hanya apa? Memberi, 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 memberi. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil engkau pulang ke surga. Amin, saudara. Dari situ kemudian saya belajar, iya ya. Kenapa saya jadi orang yang seperti ini? Berarti apa yang kemarin saya lakukan itu sia-sia, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Saya masih menginginkan rewardnya dari orang lain. Percayalah saudara, dan sejak itu saya belajar bahwa sumber kasih saya hanya kepada Kristus. Oleh karena itu setiap hari supaya kita jangan overload, supaya kita jangan burn out, setiap hari engkau harus datang duduk diam di kaki Tuhan. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan di dalam hadiratnya, di situ Tuhan isi terus tabung hatimu dengan kasih, dengan kasih, dengan kasih. Sehingga kasihmu itu tidak pernah habis. Amin, saudara. Selalu meluap di dalam hati dan kehidupan kita. Kasih tanpa syarat. Seperti yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Orang Samaria ini tidak kenal loh dengan orang yang terluka, betul? Dan apa yang dia lakukan bukan hanya ketika dia melihat orang Yahudi yang terluka yang diserang oleh penyamun, apa yang dia lakukan? Dia pertama kali itu datang loh ke orang ini. Dia tanyakan, bagaimana keadaanmu? Kenapa? Apa yang terjadi? Kemudian setelah diceritakan, apa yang dia lakukan? Apa dia bilang? Oh gitu ya, sakno ya kamu. Sorry ya, aku masih repot. Enggak. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia membalut luka-lukanya. Ya, sebelum dia balut lukanya, dia meminyakinya itu, menyiraminya dengan apa? Dengan minyak dan anggur yang dikatakan, saudara. Dalam ayat 34-35 tadi dikatakan. Kemudian setelah dia balut lukanya, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia langsung menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Sementara apa? Ia berjalan dan membawa orang ini ke tempat penginapan. Ini yang dinamakan mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dia. Dia naikkan orang itu di atas keledainya, dia sendiri menuntun, dia sendiri berjalan kaki. Kemudian setelah sampai di penginapan, apakah dia tinggalkan orang itu? Enggak. Dia masih rawat loh orang ini di tempat penginapan. Dan kemudian karena dia ada urusan, dia masih berkata kepada orang yang pemilik penginapan, dia kasih uang. Dia bilang, pakailah uang ini untuk keperluan orang itu. Kalau memang masih kurang, besok aku akan memberikannya lagi kepadamu. Artinya apa? Dia akan kembali melihat keadaan orang ini. Betul saudara? Inilah kasih yang luar biasa. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia menolong itu dari start awal sampai semuanya itu tuntas. Kalau mau dibilang repot enggak? Repot loh saudara. Siapa orang ini? Saudaranya? Bukan. Temannya? Bukan. Siapa? Gak tahu. Gak kenal. Tapi itulah kasih yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Dan kalau kita mau mempraktekkan hal ini saudara, maka percayalah, engkau akan membawa orang yang engkau tolong itu kepada Kristus. Kasih yang berkenan ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita menolong orang lain. Jangan bawa orang lain itu kepada dirimu, tetapi bawalah orang lain itu kepada Kristus. Ketika orang lain berkata, Bu terima kasih ya, Pak terima kasih ya. Engkau harus berkata, bukan saya, tetapi pertolongan ini datang daripada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hatiku, aku hanya sebagai penyalurnya. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Kristus. Amin, saudara. Hari-hari ini ya saudara, banyak sekali sosmed itu juga. Kalau orang membantu orang di jalan-jalan, semuanya di videoin. Untuk apa? Apakah untuk orang bilang supaya orang lain itu tergerak? Menurut saya itu kurang tepat. Ya, orang pun kalau tergerak, saudara, kalau bukan keluar dari hatinya, tidak akan pernah bisa memenangkan jiwa orang yang ditolong. Percayalah, kalau kita membantu orang hanya sekedar supaya kita kelihatan baik, orang itu akan senang, iya dia senang terima bantuan kita, tetapi tidak akan pernah bisa menyentuh sampai di hatinya. Tetapi ketika kita melakukan dengan kasih tanpa syarat, hal yang kecil, hal yang sederhana sekalipun dia lakukan, itu pasti menyentuh hatimu. Amin saudara. Tadi pagi saya ditelepon oleh seorang sahabat saya. Dia telepon, ya
Karena ya ini akhirnya saya cerita, hal kecil, hal sederhana yang dia lakukan. Tapi buat saya itu berharga sekali. Pagi-pagi dia telepon, dia bilang, Happy, selamat ulang tahun. Saya mau berdoa untuk kamu. Saudara, hal yang simpel sekali loh. Tapi begitu menyentuh hati saya. Dan saya berkata, makasih ya. Pagi-pagi benar Tuhan kirimkan seorang pendoa buat saya. Lihat saudara, ya, hal yang kecil, hal yang sederhana. Tapi kalau dilakukan dengan kasih, itu akan menyentuh hati orang itu. Dan di sana ketika hatinya tersentuh, dia akan berpikir, kenapa ya ibu ini baik sekali. Dan dia nanti akan mendapatkan jawabannya. Karena apa? Ada Yesus di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya. Dan yang terakhir, saudara, kita harus tahu, ganjaran kasih itu adalah apa? Kehidupan. Sama seperti yang Tuhan Yesus katakan, perbuatlah itu maka engkau akan hidup. Engkau akan mendapatkan kehidupan. Kehidupan itu bukan hanya bagi dirimu sendiri, tetapi engkau membawa kehidupan yang baru bagi orang yang engkau tolong, bagi orang yang engkau kasihi. Kehidupan yang baru apa? Dia mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Dan engkau sendiri akan punya kehidupan. Kalau kita menjadi berkat, kita mengasihi sesama, kita menolong sesama, percayalah saudara, sukacita itu akan kembali kepada kita. Amin. Berapa hari lalu, 2-3 hari lalu saya baru ngobrol dengan adik saya yang paling kecil. Yang menemani saya ini adik saya nomor 2. Yang nomor 3 adik kami ada di Australia. Ya. Dia sharing, dia cerita, dia bilang, berapa hari lalu saya ditemukan dengan seorang anak kecil. Dia cerita begini, saya bisa bantu anak kecil ini, hal yang simpel sekali. Tapi sukacitanya itu luar biasa. Saya bilang itulah saudara. Ya, ketika kita mengasihi dengan kasih tanpa syarat, itu akan membawa kehidupan kepada kita. Kehidupan sejak kita di muka bumi ini. Kehidupan yang berbahagia. Kehidupan yang sukacita. Dan akan terus dibawa sampai pada kekekalan satu hari kelak kita berjumpa dengan Yesus. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, Tuhan, apa yang Tuhan minta kita lakukan, semuanya itu untuk kebaikan kita. Engkau mengasihi orang lain, bukan hanya orang lain yang akan diuntungkan, tetapi itu akan mendatangkan berkat juga bagi diri kita sendiri. Karena orang yang mengasihi orang lain, dia pun juga akan mendapatkan kehidupan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun dalam kondisi apapun. Amin, saudara. Mau hidup kita berbahagia? Amin. Mulailah dengan mengasihi Tuhan dan kasihi sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, biarlah kasih itu bukan hanya kita dengungkan. Biarlah kasih itu bukan hanya kita banggakan bahwa kekristenan itu adalah kasih. Tapi mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Biarkan wujudkan kasih Yesus itu kepada sesama. Sehingga melalui kehidupan kita yang memancarkan kasih Yesus boleh membawa orang lain kepada Kristus. Dan imannya semakin diteguhkan. Biarkan mereka boleh melihat dan mengalami. Sekalipun dunia ini semakin hari semakin jahat, tetapi kasih itu tidak pernah dikalahkan. Karena kasih Yesus akan selalu terpancar melalui kehidupan kita orang-orang yang percaya. Bapa, Engkau lihat setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan Engkau. Kami berkata terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami apa adanya. Dalam setiap kebodohan kami, dosa kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi kasih-Mu selalu mengajarkan kepada kami untuk kami boleh bertobat. Kasih-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kesempatan itu ada untuk kami berubah kembali kepada jalan kebenaran firman-Mu. Kasih-Mu Tuhan tidak menghakimi kami. Tetapi kasih-Mu selalu mengulurkan tangan kepada kami dan selalu berkata, mari anakku, datanglah kepadaku. Dan biarlah dengan kasih yang sempurna yang kami terima daripada Engkau, boleh kami berikan Tuhan dalam kehidupan
kami kepada orang-orang di sekitar kami, kepada sesama kami. Kami mau belajar seperti orang Samaria, tidak melihat latar belakang, tapi siapapun sesama kami mau belajar mengasihi Bapa. Dan biarlah kami boleh mengasihi dengan kasih tanpa syarat seperti kasih-Mu. Ajar kami untuk kami selalu mengingat apapun yang kami lakukan, kami melakukannya untuk Kristus karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah tabung hati kami selalu penuh dengan kasih Kristus, dan biarlah melalui hati kami meluap kasih Kristus yang kami lihat ketika ada orang yang membutuhkan. Hati kami tergerak oleh belas kasihan. Biarlah kehidupan kami selalu menjadi berkat, selalu menyenangkan, dan selalu berkenan di hadapan Tuhan sampai akhir kehidupan kami. Satu hari kelak kami berjumpa dengan Engkau. Dengan bangga kami berkata, Tuhan, aku sudah menyelesaikan pertandinganku dengan taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.